Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dawi Reza Damarjati Muljana dari kelas IF 45 INT dan saya sedang membuat video tentang tugas besar individual pembelajaran mesin lanjut. Jadi topik sekarang ini tentang implementation of swarm intelligence dan fungsi yang saya dapatkan adalah F14 yang diberikan dari tugas ini adalah mengambil fungsi dari MATLAB. Bentuk fungsinya kurang lebih secara matematika terlihat seperti ini. Dan untuk visualisasinya F14 sendiri untuk 3 dimensi akan terlihat seperti ini dan 2 dimensi akan terlihat seperti ini tampak atasnya. Untuk metode saya mendapatkan 2 metode yaitu Firefly dan juga RAO3. Dan range-nya ada di -50 sampai 100, berarti kita bermain di daerah kurang lebih daerah sini ya, di bawah sini. Daerah main kita di kotak sini. Nah, untuk yang pertama kita mulai dari Firefly. Firefly sendiri adalah algoritma yang digunakan untuk mengoptimisasi dan terinspirasi dari kunang-kunang sendiri. Kita tahu kunang-kunang itu suka berkedap-kedip dan bercahaya di malam hari mungkin atau daerah yang gelap. Dan itulah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, dan ada yang juga yang bilang itu untuk mencari mangsa-mangsanya mereka. Jadi untuk di sini populasi saya akan mencoba populasi 100 dan iterasi 100. Keduanya akan saya gunakan iterasi 100 karena saya ingin tahu dulu di mana base dan optimalnya, bagusnya bagaimana. Itu juga nanti bakal mempengaruhi sebenarnya harusnya nanti bakal mempengaruhi apa bagus atau jeleknya hasil kita. Oke, jadi dengan ini juga, di Firefly juga ada parameternya ini. Saya agak dekat-dekat dengan waktu deadline ngerjain, jadi saya ngerjain video dulu. Untuk parameternya kita akan menggunakan, untuk di contoh yang ini kita akan menggunakan semuanya alpha, gamma, dan beta akan menjadi 0,5 dan inisialisasi populasinya mungkin agak bisa disebut normal. Dan lalu kita langsung lompat aja ke runningnya dengan penjelasan seperti yang saya tadi bilang, populasinya ada 100 dan maks iterasinya ada juga di 100. Untuk saya juga mencari tahu sebenarnya optimalnya bagaimana, saya harus tahu bagaimana optimalnya atau enggak. Juga habis itu kita run kodenya. Saya run down dulu ya. Jadi di kode yang Firefly ini kita ada position, fitness untuk melihat fitness kebagusan Firefly sendiri dan juga history. Kita juga memiliki best position dan worst position. Jadi kita tahu cara kerja Firefly adalah dia akan mencari best position, yaitu mungkin Firefly lain atau tempat random Firefly lain yang paling dengan terangan terbagus, dan juga nanti worst position dengan posisi random. Nanti disitulah mereka akan membuat pergerakan mereka. Kurang lebih rumus pergerakannya yang ini bisa dilihat dari new position, I plus betanya, dan nanti position J akan dikurangi dengan posisi I. Itu yang tadi kata saya, yang satu akan memilih ke base-nya, yang satu akan memilih ke worst-nya, dan nanti dikurangi. Itu nanti akan ditambah dengan alpha dan dikalikan dengan np.randomnya, pergerakan yang pure randomnya itu. Habis itu kita ini sisanya untuk kode-kodenya yang ini bukan bawaan dari Firefly-nya, melainkan tambahan dari saya karena saya menemukan mungkin terms yang saya suka sebut itu adalah bucin. Jadi di mana kedua data tersebut, kedua populasi dari Firefly tersebut itu suka bahasa Sundanya ngendok di ujung gitu ya. Dan mungkin saya akan memberikan contoh ya di sini. Berikan saya waktu dulu untuk mencari fotonya. Oke, mohon maaf ternyata saya nggak ada fotonya, tapi mungkin kurang lebih bisa dibayangkan bahwa mungkin kita ambil contoh gambar dari yang sudah jadi aja. Mungkin nanti saya gambarkan ulang, saya jelaskan ulang. Jadi ini adalah contoh gambar yang udah jadinya nih. Maaf kalau saya juga agak hancur. Jadi yang paling pertama adalah yang kita bisa lihat adalah ini. Mungkin harus saya ulang kali ya. Ini Firefly GIF dengan kode yang tadi bisa kita lihat ini bahwa semuanya sudah memasuki minimalnya. Jadi terjadinya, saya suka sebut bucin, ada term aslinya mungkin, tapi saya agak terusus sekarang.
Jadi di mana nanti titik merah ini adalah populasi, si kunang-kunangnya itu akan mungkin hanya berdua di ujung suatu tempat dan dia nggak akan bergerak, jadi mereka malah menarik satu sama lain. Itu biasanya yang saya suka sebut dengan populasi yang ngebucin. Jadi fungsi kode ini adalah untuk memastikan bahwa mereka itu tidak stuck di suatu pojok yang mungkin tidak akan mendapatkan best fitnessnya. Makanya oleh itu, jika new fitness akan lebih bagus daripada the fitness.i, dia akan mengambil new position, new fitness, dan juga mengubah best fitnessnya menjadi new fitness itu. Lalu best positionnya akan diubah menjadi new best position yang sudah kita copy. Lalu berikutnya kita akan merun kodenya. Seperti biasa kita memanggil dan nanti dia akan merun menurut hasilnya, dan di sini akan dikeluarkan menjadi file GIF kalau saya memilihnya. Berikut adalah kode raw. Kode raw sendiri juga sama, adalah kode algoritma untuk optimasi, dan ini adalah salah satu dari 3 keluarga, yaitu ada RAW 1, RAW 2, dan RAW 3. Saya kebagian RAW 3, dan kode ini dirancang berdasarkan konsep sederhana tanpa memerlukan parameter. Kalau tadi kan kita Firefly memerlukan parameter, yaitu alpha, beta, dan gamma. Di sini kita enggak, kita cuma menggunakan populasi, iteration, dan boundnya sendiri atau range ya. Habis itu setelah kita setup parameternya, habis itu saya mau menambahkan rumus untuk menghitung. Ini saran dari teman saya untuk ngelihat best fitness calculation-nya. Nanti bisa kita lihat juga dengan yang dibandingkannya yang di print di bawah, yang menurut kodenya itu adalah best fitness-nya. Nanti habis itu disinilah berjalannya kode sendiri. Untuk kodenya kurang lebih itu nanti new solution yang kurang lebih ini pergerakannya. Nanti new solution sama dengan populasi I akan menambahkan dengan R1. R1 sendiri adalah pergerakan random, dan juga nanti ada R2. Di si best solution dikurangin abs.worst solution. Nanti habis itu R2 dikalikan dengan abs dengan population.i, nanti dikurangkan dengan population.k-nya sendiri. Habis itu kita run kodenya, dan nanti seperti yang bisa dilihat akan keluar ini kode animasi untuk GIF-nya, dan nanti akan keluar hasil animasi GIF-nya sendiri. Jadi mungkin akan lebih enak kalau saya langsung ngejelasin ke konklusinya. Jadi untuk hasil dan analisis dulu yang sebelumnya. Jadi hasil dan analisis parameternya Firefly populasi 100, iterasinya 100 dengan alpha, gamma, dan beta masing-masing di 0,5, dengan batas pencapaiannya bound atau range-nya itu di minus 50 sampai 100. Dan observasi awal dari yang hasil saya run tadi bisa dilihat di GitHub-nya. Ini yang Firefly, mungkin nanti akan coba kita ini. Nah, ini yang Firefly bisa dilihat di ini ya. Oke, jadi hasil observasi saya menunjukkan bahwa pada iterasi awal kunang-kunang tersebar seperti seharusnya, bisa dilihat sekarang. Dan lalu kunang-kunang mulai bergerak menuju ke daerah dengan nilai yang fitness break, which is the minimanya, ini yang kotak-kotaknya. Dan pada iterasi 16 dan 16 sampai 20 sudah tidak ada pergerakan signifikan. Bisa kita lihat ini di iterasi 80 sekarang pergerakannya udah nggak terlalu banyak, bahkan udah nggak bergerak sama sekali. Dan kita bisa lihat harusnya di 15 itu udah sebenarnya bisa dihitung selesai, cuman saya nyari aman nyebutnya di iterasi 20 selesainya. Juga bisa dilihat dengan minimanya ini masih ada yang 01. Dan mungkin itu untuk Firefly. Kita lompat ke hasil yang RAW 3. Ini RAW 3. Oke, jadi seperti biasa parameternya ada populasi 75. Kenapa 75? Saya nemuin di 100 agak clutter dan susah dilihatnya. Jadi saya turunin 25 dikit. Untuk 50 itu kayak kesedikitan, dan saya naikin 25 dikit. Jadi perhitungan saya per 25 di sini.
iterasi 100 karena saya pengen lihat seperti yang saya bilang tadi untuk observasi, dan batas pencarian sendiri masih sama di minus 50 sampai 100. Jadi pada observasi ini di iterasi awal kita bisa ngelihat bahwa kunang-kunangnya tadi terpecah ya, dan seiring berjalan iterasi kunang-kunang mulai bergerak menuju ke daerahnya tersebut, dan pada iterasi 10 kunang-kunang udah mulai mendekati ke daerah minima, cuman belum masuk seperti yang kayak sekarang bisa kita lihat ini. Ini kalau kita lihat di iterasi 10 udah mulai mendekati semuanya tapi belum masuk semuanya. Nah, itu semuanya mulai masuk itu di iterasi 20 sampai 30 bahwa semua kunang-kunang sudah memasuki daerah minima, tetapi masih ada beberapa yang bergerak. Kalau kita bisa ini sekarang ada yang lompat-lompat tuh dari sini ke sini, dari ujung ke tengah, dari tengah, dan ini berubah terus, nggak kayak Firefly yang tadi. Kalau Firefly yang tadi bisa kita lihat saat mereka sudah masuk ke daerah minima mereka diem semua. Dan bisa disebut di iterasi 40 nggak ada pergerakan yang signifikan, bentuk akhir semua seperti ini. Mungkin ada yang lompat kanan kiri, tapi yang saya lihat itu pada balik lagi semuanya. Dan itu semua. Untuk konklusinya adalah saya bisa mengkonklusikan bahwa RAW ini menunjukkan kemampuan yang lebih baik ketimbang sama Firefly. Kok bisa? Kan Firefly cuma 20 iterasi ya tadi. Kalau menurut saya, ini menurut saya pribadi, mungkin ada ilmu saya juga yang salah, tapi RAW menunjukkan konvergensi dan kesolusian optimal yang sedikit lebih baik dengan parameter yang telah ditetapkan oleh algoritmanya sendiri. Cuman area minima dalam iterasi 40, selama proses iterasinya terlihat bahwa kunang-kunangnya secara efektif mengeksplorasi ya, nggak langsung ke dalam kayak yang tadi Firefly. Dia menunjukkan bahwa dia mengeksplorasi ruang pencarian untuk menemukan solusi yang terbaik. Bahkan tadi ada yang kita lihat kan pindah-pindah kayak sekarang. Dan pada iterasi ke-40 pergerakan individu dalam populasi sudah sangat-sangat minimal dan menandakan bahwa algoritma telah mencapai konvergensi. Ini juga menunjukkan bahwa RAW3 adalah algoritma yang efisien, yang cukup efisien untuk masalah optimal dengan parameter dan pencarian yang terbatas yang diberikan oleh algoritma sendiri. Dan dari sini saya mulai rasa ingin tahunya bahwa kalau kayak gitu apakah saya bisa membuat Firefly lebih efisien, dan jawabannya bisa. Saya menemukan cara, tapi saya nggak bisa mengimplementasikannya sekarang karena ngerunnya butuh 31 jam, tapi kurang lebih itu kode, saya udah membuat kodenya. Ini yang versi sangat-sangat singkatnya, bahwa Firefly ini nanti kita di importnya kita menambahkan di importnya kita nanti menambahkan ini SK Learning Model Selection Parameter. Jadi kita menggunakan ini untuk menentukan bahwa parameter nanti bukan kita yang pilih. Nanti parameter grid ini akan memilih, ini contohnya ini yang tadi berhasil saya run untuk 2 jam dengan hasil yang lumayan oke. Di 70 iterasi akhirnya nggak bergerak lagi mereka. Dan nanti parameternya sendiri akan dipilih dan mereka akan nge-run, bisa dilihat sini berkali-kali, nggak sekali doang. Ini menarik sih menurut saya bisa menggunakan SK Learning dengan grid parameter. Cuman akhirnya setelah baca dan sampai nanya ke GPT sendiri bahwa optimalnya itu dijalankan lama sampai untuk kita mendapatkan hasil yang paling bagus. Jadi oleh karena itu saya juga bakal nyebut ROA itu akan lebih bagus karena tadi sendiri bahwa saya nggak terlalu banyak menyeting parameternya, tapi kasarnya udah lebih baik, nggak terlalu cepat dan nggak terlalu lambat. Dia menunjukkan yang oke hasilnya, jadi kita bisa sebut nggak overfitting dan nggak terlalu lazy sih para optimalisasinya ini. Mungkin untuk hasil saya bisa nunjukin hasilnya itu ini. Kalau hasilnya dengan yang ini, akhirnya kodenya memilih dengan para betanya 0,8, gamanya 0,5 dan alfanya 0,5, dan ini bisa dilihat selesai di iterasi 40. Cuman masih menunjukkan tren bahwa
si population masih mengikuti satu sama lain. Bisa dilihat tadi di awal-awal bahwa mereka tuh udah mulai ngebaris nih, kayak dari acak, nanti mereka mulai baris semuanya masuk ke sini. Ya, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila saya ada salah dan bisa dikoreksi atau mungkin ada yang kurang tepat yang saya sebutkan, saya mohon untuk dibetulkan biar saya bisa belajar dan tahu sendiri. Sekian, terima kasih. Saya Dawi Raisa Dawanya Timbul Jana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.